Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ahmadi dan Bapak Abtaditris Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah Techno Entrepreneurship. Perkenankan, saya Intan Grihini dengan NIM 14014211060. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis saya mengenai pengusaha sukses nasional yakni Cotton In. Pendiri dari Cotton In sendiri yakni ada dua, yakni Karlin Darjanto selaku jabatannya CEO Founder and Creative Director Cotton In, dan Ria Sarwono yakni sahabat SMP-nya selaku CEO Founder and Brand Marketing Director Cotton In. Biodata dari Karlin Darjanto sendiri yakni nama dengan Karlin Darjanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 Mei 1987, alamat di Jakarta, warganegaraan di Indonesia dengan umur 35 tahun, pendidikan London College of Fashion, pekerjaan pebisnis, nama perusahaan Cotton In, dengan jabatan CEO Founder and Creative Director Cotton In, dengan tahun rilis perusahaan tersebut yakni 2008. Yang selanjutnya yakni Ria Sarwono. Nah, Ria Sarwono adalah teman SMP dari Karlin Darjanto sendiri dengan nama Ria Sarwono, tempat dan tanggal lahir Jakarta 4 Juni 1987 dengan alamat di Jakarta, kewarganegaraan Indonesia dengan umur sama 35 tahun, pendidikan S1 Desain Communication Visual Universitas Paramidana, pekerjaan pebisnis, nama perusahaan Cotton In, dengan jabatan CEO Founder and Brand Marketing Director Cotton In dengan tahun rilis 2008. Yang selanjutnya adalah prestasi yang diraih oleh kedua pendiri Cotton In sendiri. Yang pertama, Cleo Fashion Award 2010. Kemudian Free Magazine Award. Yang selanjutnya, Install Magazine Award. Yang terakhir, Forbes 30 Under 30 Asia. Nah, prestasi dari kedua pendiri Cotton In sendiri tidak hanya 4 ini, tapi masih ada banyak lagi. Yang selanjutnya adalah sepak terjang dari pengusaha kedua pendiri Cotton In sendiri. Pada tahun 2008, Ria Sarwono dan Karlin Darjanto baru saja menamatkan jenjang sarjananya tahun 2008. Keduanya memiliki minat yang sama di bidang fashion, lalu memulai usaha di bidang fashion yakni membuat kaos sablon. Nah, dengan kaos sablon tersebut dia terinspirasi karena keduanya sama-sama memiliki kesukaan dalam bidang fashion ya. Jadi mereka mengumpulkan modal dengan 1 juta dengan meminta atau meminjam dari kedua orang tuanya dengan patungan 500, jadi 50-50. Dengan uang 1 juta ini dibelikan 2 lusin kaos putih polos yang dicetak gambar mantan Presiden Amerika Serikat, yakni Barack Obama dengan Presiden yang ke-44. Nah, sebab waktu itu, tahun 2008 ini, Obama tengah marak diidolakan masyarakat luas. Jadi terinspirasinya membuat kaos sablon dengan gambar Barack Obama ini karena waktu itu presiden yang ke-44 ini dari Amerika Serikat ini sedang marak atau sedang viral-viralnya diperbincangkan oleh masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2011, seiring berjalannya kesuksesan yang diraih Ria dan Karlin, akhirnya mereka bisa mendirikan toko sendiri sekitar 3 tahun dengan berjualan online. Awalnya mereka menggunakan sosmed yakni Facebook karena Facebook waktu itu sedang viral atau sedang mereknya digunakan oleh masyarakat luas juga. Jadi mereka menggunakan teknologi media sosial yakni Facebook untuk berjualan secara online. Nah, keduanya itu untuk memutuskan membuka toko pertamanya. Lalu mereka kolaborasi setelah
seiring berkembangnya waktu, mereka kolaborasi dengan desainer terkenal, yakni Dian Pelangi dan Rama Dauhan, yakni berkolaborasi juga dengan Koko Baijo, label aksesori milik Ceciana Sabira, dan Karina Salim tahun 2017 lalu. Mereka juga berkolaborasi dengan Isyana Saraswati, lalu dengan Raisa sebagai model untuk menggunakan produk-produk dari Cotton In sendiri. Selanjutnya foto-foto profil usahanya. Nah, ini adalah foto dari Ria Sarwono dan Gerlin Darjanto di depan toko Cotton In. Nah, ini adalah pembukaan resmi toko kedua. Nah, ini adalah cabangnya Cotton In. Lalu ini foto bersama kolaborasi mereka, dan ini adalah foto produk dari Cotton In sendiri. Lalu apa sih kendala yang pernah dihadapi oleh mereka sebagai usaha dalam mendirikan Cotton In sendiri? Kendalanya pasti namanya kolaborasi ya, pasti mungkin perbedaan argumentasi itu sering, lalu komunikasi yang kurang lancar hingga pertengkaran. Lalu saat pandemi kemarin pun usaha ini juga tidak bisa terhindar karena ada pemberlakuan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar pada awal maraknya pandemik. Nah, Cotton In sendiri mengharuskan memperkerjakan karyawan-karyawan mereka di rumah atau WFH atau work from home, yang awalnya bekerja di kantor Cotton In sendiri. Tapi walaupun begitu, kedua pebisnis, Karlin dan Ria, tidak diam begitu saja. Mereka membuat strategi dengan memberikan diskon atau potongan harga dan promo yang menarik selama pandemi. Taktik ini dilakukan agar arus kas produsen fashion tetap stabil. Walaupun hasilnya bisa meningkatkan sales, tetapi tidak sepadan dengan hasil ketika toko diberlakukan secara online. Nah, itu adalah kendala-kendala yang pernah dihadapi oleh kedua pendiri dari Cotton In sendiri. Memang ya, kalau perbedaan argumentasi, komunikasi yang kurang lancar hingga pertengkaran itu sering terjadi dalam dunia bisnis, karena mungkin ide atau argumentasi yang beda akan menimbulkan munculnya pertengkaran antara yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Lalu omset sendiri dari Cotton In. Pada tahun 2010, Cotton In membangun gerai pertamanya di Kemang Jakarta. Nah, pada tahun 2012, Cotton In menggabungkan batik tradisional dan tenun ikat ke dalam produknya. Jadi, Cotton In sendiri tidak hanya fashion yang hanya kaos sablon saja, tetapi juga berkembang pada tahun 2012 ini berkembang menjadi menggabungkan batik tradisional dan tenun ikat ke dalam produk-produknya yang sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2014, Cotton In merilis cabang toko, yakni Cotton In Studio. Nah, ini adalah cabang yang pertama. Lalu selanjutnya pada tahun 2017, Cotton In mampu memproduksi 8.000 pakaian setiap bulannya dan mendapat keuntungan hingga 100 juta. Nah, wah, hebat sekali ya. Lalu pada tahun 2015 sampai 2018, pendapatan Cotton In meningkat hingga 30%. Yang awalnya dari 100 juta, keuntungannya meningkat menjadi 30% dari 100 juta tersebut. Lalu tahun 2019, Cotton In membuka gerai keempat atau cabang keempatnya di Senayan City. Banget ya. Lalu produk-produk Cotton In sendiri dipasarkan dengan rentangan harga mulai dari 69.000 sampai dengan 349.000. Omset sendiri dari Cotton In yakni 80% berasal dari produk pakaian. Jadi Cotton In
keuntungan terbesarnya atau omset terbesarnya itu dihasilkan dari pakaian, yakni 80%-nya sendiri. Baik, terima kasih. Itu sedikit dari pemaparan observasi dan analisis saya mengenai pebisnis sukses nasional, yakni Cotton In dengan pendiri Karlin Darjanto dan Ria Sarmono. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.